Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 389 berencana membunuh di villa pribadi di kota Tanglin. Di depan Mu Yuan ada berbagai instrumen ramalan, dengan dupa menyala di sampingnya, dan dia duduk bersila di atas kasur. Terdengar suara langkah kaki yang cepat. Huang Tingting menyerbu masuk dengan hembusan angin. "Tuanmu, kamu benar-benar luar biasa." Ye Yan benar-benar muncul di jembatan saat itu. Tidak ada kegembiraan di wajah Mu Yuan. "Apakah kamu gagal?" Wajah Huang Tingting membeku. Sebelumnya, lelaki tua itu mengatakan bahwa dia sudah mengetahui kapan waktu terbaik untuk menyerang Ye Yan, dan dia juga merasa bahwa Mu Yuan berpura-pura. Namun pada akhirnya, Ye Yan secara ajaib muncul di lokasi yang ditentukan oleh Mu Yuan pada waktu yang ditentukan. Tapi orang yang dia atur gagal. "Tuan, bukankah Anda mengatakan bahwa saat itu adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Yan?" Huang Tingting bertanya dengan sopan. Sekarang, dia mulai percaya bahwa Master Mu adalah orang yang cakap. Mu Yuan mendengus dingin. "Waktu terbaik tidak berarti kamu pasti akan mati. Kalau begitu kamu bisa menghitung kapan dia pasti akan mati," kata Huang Tingting. Mu Yuan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak melemparkan pelat tembaga di depannya ke wajah wanita di depannya. "Kamu benar-benar ingin aku mati?" Dia tidak berani menyentuh nasib Ye Yan sekarang, karena takut nyawa yang berhasil dia jalani akan hilang tanpa bisa dijelaskan. Baru saja, dikatakan bahwa Mu Yuan telah menemukan waktu terbaik untuk membunuh Ye Yan. Itu adalah tipuan Mu Yuan. Dia tahu Ye Yan pergi, jadi dia menghitung kapan mobil itu paling mungkin mengalami kecelakaan. Ada kecelakaan di dalam mobil, dan Ye Yan yang berada di dalam mobil tidak mendapat pertolongan apapun. Tapi Mu Yuan tentu saja tidak akan menjelaskan kata-kata ini kepada Huang Tingting dan merendahkan dirinya. Dia hanya berpura-pura tidak bisa dimengerti. Mantra adalah hal yang sangat rumit. Jika Anda tidak mengerti, jangan bertanya secara membabi buta. Huang Tingting sedikit takut padanya, dan berpikir sejenak, "Tuan, mengapa Anda tidak menghitung dulu kapan waktu terbaik untuk membunuh wanita jalang itu, Xie Jing?" Kulit Mu Yuan, yang baru saja membaik sedikit, berubah menjadi jelek lagi. Dia juga berpikir begitu. Namun di awal perhitungan, diketahui bahwa nasib wanita bernama Xie Jing dilindungi tegas oleh nama keluarga Ye. Dengan kata lain, selama Ye Yan masih di sana, Xie Jing tidak bisa melakukan apapun dengan Feng Shui. Setelah Mu Yuan menyelesaikan perhitungannya, dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Saat itu, ketika dia menculik Xie Jing, dia tidak akan pernah mengalami akhir yang tragis jika dia tidak melakukan apapun dan membuat prediksi seperti itu. Orang tua kuyu itu menarik napas dalam-dalam. "Menurut aturan industri, saya tidak bisa memberikan prediksi kepada orang lain sampai Ye Yan terbunuh." Dia membuat alasan acak untuk memaafkan dirinya sendiri. Huang Tingting tampak tidak senang, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Para ahli mengatakan tidak. Adapun Ye Yan, dia tidak menemui apapun sampai dia kembali ke rumah.
Tepat ketika dia mengira itu benar-benar kecelakaan, keesokan harinya, setelah dia mengirim Xie Jing ke tempat kerja, seorang pekerja kaca temper yang sedang mengangkat balok tiba-tiba tergelincir. Jika dia tidak menghindar tepat waktu, baik orang maupun mobilnya akan terpeleset telah dipotong. Pada hari ketiga, saat masih mengemudi, muatan berat di truk di depan tiba-tiba terlepas dan membuat lubang yang dalam di tanah. Pada hari keempat, Mercedes-Benz milik Ye Yan perlahan melaju ke tempat parkir terbuka. Di papan reklame di atas pilar tebal di sebelahnya, dua orang berpenampilan pekerja sedang berbicara dengan suara pelan. Itulah tujuannya, sial. Jahat banget. Kalau orang biasa, dia pasti sudah mati beberapa kali sebelumnya. Kenapa orang ini selalu bisa bersembunyi? Berhenti bicara omong kosong, Nona Huang jadi gila. Jika kita meleset lagi, kita berdualah yang kurang beruntung. Cepat, dia akan segera menghentikan mobilnya. Bersiaplah. Kedua pria itu memegang senjata las di tangan mereka dan mengarahkannya ke dasar papan reklame besar. Saat itu, "Hei pencuri Sun, 4 suara." Sebuah suara tiba-tiba terdengar dari bawah. Keduanya tertegun dan tanpa sadar menunduk. Seorang pria muda yang mengesankan mencibir pada mereka. "Saya sangat sibuk. Saya mungkin berkeringat, bagaimana kalau kalian mandi?" Sebelum kedua orang di atas mengerti apa yang dia bicarakan, mereka melihat beberapa pria kekar berjalan membawa meriam air bertekanan tinggi. Brengsek, mereka berdua hanya sempat berseru sebelum mereka disemprotkan oleh pancaran air yang kuat. Minimal ada tali pengamannya, jadi tidak langsung terjatuh, tapi terbentur tiang. Setelah beberapa saat, kedua orang yang tidak beruntung itu dijatuhkan. Chen Tianya memegang sebatang rokok di mulutnya dan berkata kepada Ye Yan di sampingnya, "Yan tua, kamu cukup akurat. Bagaimana kamu tahu ada dua orang di atas sini?" Ye Yan tersenyum tipis dan tidak menjelaskan. Dia jelas menyadari kemarin bahwa ada sesuatu yang salah. Selama 3 hari berturut-turut, setiap kali terjadi sesuatu saat dia sedang mengemudi, dan setiap kali orang yang bertanggung jawab akan segera melarikan diri dari tempat kejadian. Ini pasti seseorang yang mengincarnya. Setelah Ye Yan memperoleh ingatan yang diwariskan, dia tidak pernah berhenti mempelajari ilmu di dalamnya. Sekarang dia bukan lagi seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Metode pembunuhan yang aneh ini, dia tahu tanpa melihat ke atas bahwa itu adalah pekerjaan seorang penyihir Feng Shui. Namun dibandingkan dengan apa yang Ye Yan pelajari, metode penyihir ini terlalu kasar. Dia mungkin seorang pemula yang tidak pandai belajar. Ye Yan hanya bisa menilai seperti ini. Namun, karena dia tahu bahwa dia sedang diincar, secara alami dia tidak akan dipukuli secara pasif. Berdasarkan ketiga insiden tersebut, dia dapat dengan mudah menilai bahwa pihak lain akan memilih waktu ketika kecelakaan paling mungkin terjadi dan konsekuensinya paling serius untuk mengambil tindakan. Selebihnya sederhana, cukup pilih waktu yang tepat, atur tenaga, dan tangkap penyu di dalam guci. Benar saja, 2 orang lelaki datang ke pintu. Ambil dan interogasinya untuk melihat apakah kamu bisa menemukan sesuatu, kata Ye Yan dengan santai. Apa yang kamu lakukan? Kami hanya pekerja yang memperbaiki baliho.
Oke bodoh, kamu hanya membawa senjata las untuk memperbaiki papan reklame. Chen Tianya menendangnya. Apakah kamu akan menatap papan reklame? Kedua orang itu menjadi pucat dan berhenti bicara. Orang itu dibawa pergi, dan Ye Yan tentu saja tidak perlu ikut serta dalam proses interogasi. Ku bilang Lao Yan, ini saatnya kamu merenungkan dirimu sendiri dan mengapa kamu selalu menjadi sasaran, kata Chen Tianya dengan santai. Mulut Ye Yan bergerak-gerak dan dia menjawab dengan dua kata, diam. Kedua pria itu dibayar untuk melakukan sesuatu, dan mereka bukan martir, jadi mereka segera mengaku. Huang Tingting, Ye Yan mengerutkan keningnya. Dia awalnya mengira Liu Dabo yang menyerangnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa wanita itu adalah Huang Tingting. Apa langkah selanjutnya? Tanya Chen Tianya. Temukan wanita ini dulu, kata Ye Yan. Hanya dengan mengetahui keberadaan Huang Tingting kita dapat menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya. Namun, hal ini mungkin tidak mudah. Bagaimanapun, dia memiliki pesulap Feng Shui di sisinya. Bab 390 dilarang di villa pribadi Huang Tingting. Dia masuk ke kamar Mu Yuan dan terkejut dengan pemandangan di dalamnya. Benda-benda yang telah tertata rapi berserakan di lantai. Namun Mu Yuan tampak pucat dan terjatuh ke samping, terengah-engah. Tuanmu, ada apa denganmu? Huang Tingting bertanya dengan cepat. Mu Yuan tidak berkata apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya. Setelah sekian lama, akhirnya dia sembuh. Penyihir Feng Shui memiliki metode yang aneh dan dapat membunuh orang yang tidak terlihat. Mereka memang sangat kuat, tetapi harga kegagalannya seringkali sangat tragis. Mu Yuan dikalahkan oleh Ye Yan dan langsung terluka oleh serangan balasannya. Orang bernama Ye telah memperhatikan rencanaku. Metode ini tidak dapat digunakan lagi untuk saat ini. Awalnya Huang Tingting terkejut, lalu berkata dengan tidak terima, tidak mungkin, jika kita terus melakukan ini, Ye Yan bisa bersembunyi selama 1 atau 2 hari. Tapi aku tidak percaya dia bisa bersembunyi selamanya. Mu Yuan berkata dengan dingin, mudah bagimu untuk mengatakannya. Tetapi jika kamu terus melakukannya, itu akan mengorbankan nyawaku. Kamu? Kenapa kamu menyebut dirimu master? Kamu tidak bisa melakukannya hanya dalam 3 atau 4 hari. Huang Tingting berkata dengan sedikit marah. Mu Yuan sangat marah dan menamparkan meja di sebelahnya. Gadis nakal, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan kepadaku. Aku telah menghitung keberadaan Ye dalam 2 hari terakhir. Tetapi orang yang melakukannya diatur olehmu. Dengan bantuanku, seekor babi pun bisa membunuh seseorang. Tapi sampah yang kamu cari lebih buruk dari babi. Jadi, kenapa kamu punya wajah untuk mengeluh padaku? Huang Tingting tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Keduanya memikirkan satu sama lain dalam diam untuk beberapa saat. Huang Tingtinglah yang menyerah lebih dulu. Bagaimanapun, lelaki tua ini telah membuktikan bahwa dia memang sangat mampu, dan dia masih harus mengandalkannya. Saya tidak menangani ini dengan baik. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mu Yuan mendengus dingin. Dia juga harus menggunakan kekuatan Huang Tingting untuk membunuh Ye Yan. Jadi dia meminjam pos Xia Donkei dan bertanya dengan dingin. Apakah kedua orang yang ditangkap itu tahu alamat di sini?
Huang Tingting menggelengkan kepalanya. Saya selalu menemui mereka di luar. Kalau begitu kamu cukup pintar, Mu Yuan berkata dengan tenang. Namun, sekarang Ye Yan sedang berjaga-jaga. Cara-cara sebelumnya sudah tidak bisa digunakan lagi. Wajah Huang Tingting mulai terlihat jelek lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang bernama Ye itu hanyalah orang yang tidak berguna. Apakah kamu begitu takut padanya? Meskipun Ye Yan mengetahui rencananya, dia mengirim seseorang untuk bertanya dan mengetahui bahwa itu karena Chen Tianya, bos kekuatan abu-abu baru di Dongling, telah campur tangan. Menurut penilaiannya, Ye Yan mungkin merasa ada seseorang yang akan membunuhnya, jadi dia membayar Chen Tianya untuk melindunginya. Oleh karena itu, dalam hati Huang Tingting, Ye Yan pada dasarnya masih seorang pecundang tak berguna yang hanya mengandalkan kekuatan palsu Chen Tianya. Mu Yuan memelototi wanita itu dengan tatapan bosan. Sudah kubilang, jangan meremehkan dia. Orang yang bisa membuatku menderita kerugian besar pasti tidak sederhana. Huang Tingting mengutuk dalam hatinya. Dia memang lebih takut mati seiring bertambahnya usia. Tapi bagaimanapun juga, dia masih ingin menggunakan metode Mu Yuan. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mu Yuan tidak peduli apa yang dia pikirkan. Dia menenangkan diri dan membuat perhitungan. Setelah beberapa saat, tubuhnya bergetar hebat dan dia menunjukkan tampilan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini sungguh menakjubkan. Huang Tingting terkejut dan bertanya, "Ada apa, tuanmu? Bukankah pria bernama Ye punya istri? Aku sudah menghitung jika wanita ini bisa mengkhianatinya, maka pria bernama Ye pasti akan mati," kata Mu Yuan dengan mata berbinar. Dia bahkan tidak menyangka bisa menghitung hasil seperti itu. Huang Tingting senang. Kalau begitu biarkan Xie Jing mencuri orang. Menurutku ini sangat sederhana. Kalau dipikir-pikir, suaminya adalah pria cantik yang berjiwa bebas dan diakui sebagai pecundang. Xie Jing, wanita jalang yang pemalu, mungkin tidak tahan lagi. Tunggu aku mengatur seseorang untuk menggunakan beberapa trik padanya, dan dia akan menyerah setelah beberapa kali. Dia menganalisis sambil mencibir. Masalahnya adalah, kamu harus mendapatkan orang yang tepat. Huang Tingting merenung sejenak, dan seseorang terlintas di benaknya. Ya, itu dia. Di sisi lain, setelah hari itu, Ye Yan mulai mengantar Xie Jing pulang pergi kerja. Bagaimanapun, dia tidak yakin apakah penyihir Feng Shui di belakang Huang Tingting akan menyerang Xie Jing. Adapun Xie Jing, sejak pelelangan, beberapa mitra datang ke rumahnya satu demi satu. Mereka semua adalah orang-orang yang melihat popularitas Xie dan datang untuk mencari kerjasama. Karena itu, Xie Jing menjadi sangat sibuk 2 hari ini. Namun, 2 hari berikutnya terasa tenang, seolah Huang Tingting sudah menyerah. Namun Ye Yan selalu merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan pernah berakhir semudah ini. Pada hari ketiga, sebuah berita mengejutkan tiba-tiba menyebar ke seluruh industri farmasi Tangling. Keluarga Huang, yang bisnis utamanya adalah agen farmasi, mengumumkan larangan total terhadap produk farmasi Xie. Alasannya sederhana, keluarga Huang mencurigai obat-obatan Xie di bawah standar dan meminta Xie menguji ulang semua obatnya.
Begitu berita ini keluar, industri yang terkait dengan Dongling Pharmaceutical terkejut. Pengujian narkoba pada dasarnya merupakan tugas jangka panjang, dan sekarang keluarga Huang sebenarnya mengharuskan Xie untuk menguji semua obatnya. Jika Tuan Xie benar-benar melakukan ini, saya khawatir ini akan memakan waktu beberapa tahun. Keluarga Huang adalah agen farmasi terbesar di utara, dan mereka mengendalikan lebih dari 90% saluran distribusi obat tingkat menengah dan bawah di utara. Obat-obatan Xie diproduksi melalui jalur tingkat menengah dan bawah. Di rumah sakit swasta kelas atas atau rumah sakit tersier negeri, produk Xie tidak dapat digunakan sama sekali. Dengan kata lain, tindakan keluarga Huang pada dasarnya telah memblokir saluran penjualan Xie. Keluarga Huang akan membunuh keluarga Xie sekarang, seseorang berkata dengan emosi. Ruang konferensi farmasi Xie. Setelah sekian lama, kerabat keluarga Xie berkumpul lagi di sini. Xie Jing duduk di kursi utama dengan wajah serius. Semuanya, keluarga Huang tiba-tiba menyerang kita. Ini menunjukkan bahwa momentum perkembangan kita membuat mereka merasa terancam. Selama kita bertahan, ini akan menjadi masa pertumbuhan emas Xie. Dia sengaja mengatakan sisi baiknya terlebih dahulu untuk menyemangati semua orang. Moral. Sayangnya, efeknya tidak terlalu bagus. Kerabat keluarga Xie semuanya tampak cemas, seolah-olah akhir dunia akan segera tiba. Bagaimanapun, keluarga Xie terlalu kecil dibandingkan dengan keluarga Huang. Jika keluarga Huang bertekad untuk mengincar keluarga Xie pasti akan hancur. Xie Jing menghela nafas, merasa sangat kesal. Orang-orang ini biasanya malas dan bekerja lebih keras daripada orang lain ketika meminta uang. Tetapi ketika saat kritis tiba, mereka semua meniru burung unta. Tapi tidak mungkin. Xie masih membutuhkan orang-orang ini untuk menopangnya sampai dia menemukan solusinya. Tepat ketika Xie Jing ingin terus mengatakan sesuatu, pintu ruang konferensi dibuka. Mereka yang masuk ternyata adalah Ni, Xie dan Xie Kaidong yang sudah lama tidak mereka temui, bersambung.